ke rekan kita nih, Vitalis ya, sampaikan dulu tadi agendanya. Yang penting agendanya serius tadi, bukan main-main tuh ya. Oke, silakan. Yang pertama, selama 3 kali persidangan ya, hakim menghendaki prinsipal dari para tergugat ini hadir. Dan hari ini mereka hadir. Bang, sorry, boleh dijelaskan dulu nih yang digugat apa, yang tergugat dan penggugatnya siapa nih? Oh, gitu. Ya, karena kan kita baru pertama kali wawancara nih, Oh, Bang, ya. oke. Gugatan ini adalah gugatan pembatalan isbat nikah dari Yon Kuswoyo dengan Justrini. Sustrini. Jadi kenapa diajukan pembatalan ini? Karena pernikahan Yon Kuswoyo dengan klien kami Ibu Nita itu merasa dirugikan karena berpengaruh langsung terhadap pernikahan dari klien kami. Jadi isbat ini dilakukan oleh Sutrini dan 2 orang anaknya, David dan Gary. Itu menurut kami itu ada beberapa kelemahan, ada beberapa manipulasi data, cacat hukum, dan oleh karenanya isbat yang mereka lakukan itu ada beberapa hal itu sebenarnya tidak layak dan tidak secara hukum itu tidak patut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan itu merugikan posisi klien kami sebagai istri yang Kuswoyo. Itu gugatannya adalah pembatalan isbat nikah yang dilakukan oleh Sutrini dan anak. Yang menggugat Ibu Sutrininya. Yang menggugat ada klien kami, istri dari Yon Kuswoyo. Tergugatnya ibu yang itu ya, Ya, Istri pertama. Ibu Sutrini. Nah, ya, Ibu awalnya mungkin kronologisnya mengetahui Ibu Sutrini itu menikah dengan Pak Yon, dan seperti apa mungkin Ibu? Yang saya tahu Menyikapi. dari almarhum suami saya bahwa almarhum menikah dengan Sustri itu dulu tahun 72 itu secara siri. Karena pada saat itu Ibu Sustri masih beragama Nasrani. Ya. Terus tahun 80-an beliau yang namanya rumah tangga pasti ada masalah. Ya. Saat itu Sustri ini sudah menikah lagi 2 kali dengan 2 laki-laki yang berbeda dan mempunyai 2 orang putri dari 2 laki-laki yang berbeda. Statusnya masih menikah sama Pak Yon? Kan nikah siri. Dikasih. Nah, tapi kan waktu itu Pak Yon tanya, Sus, kamu kok masih jadi istri saya, kenapa menikah lagi? Susi bilang, loh saya kan sama kamu nikah siri, jadi saya bebas mau menikah dengan siapapun. Tahun 2000, Ibu Sustrini membuat surat pernyataan bahwa dia tidak akan menggantungkan hidupnya lagi kepada mantan suami saya Yon Kuswoyo. Tahun 2000. Tahun 2000. Ada suratnya? Ada, itu disaksikan saksinya David Gary anaknya. Lalu di tahun 2024 ini dia mengisbatkan pernikahannya, mengesahkan Mengesahkan. gitu, seperti itu. Tahun Dan ini ya, ada anak sah 2 dari Pak Yon. iya, saya juga ada 2 anak dari Pak Yon. Yang diinginkannya apa, Bu? Dari Pembatalan isbat mereka karena secara itu kan pengadilan dia kan cacat hukum, merugikan saya lah sebagai istri dari almarhum yang anak-anak saya. Gitu. Tapi sudah sempat ngobrol kenapa dia tiba-tiba mengesahkan? Boleh dibukanya? Malu ah. Gak apa-apa, Bu. Malu. Jadi waktu itu ya beliau yang memberitahukan, jadi gini, pada saat almarhum tidak ada, dibilang kata pernikahan saya tidak terdaftar. Oke. Ya, jujur saya kaget. Ya, saya pikir mungkin dia mau menggertak saya karena di situ sudah tidak ada papahnya. Selama ini kan saya terlalu nyaman dan dilindungi oleh suami saya. Saya pikir cuma gertak ya, saya biasa aja. Nah, tapi kalau lama-lama kita masih ngomong baik-baik, dia ya selalu kita bicara di pengadilan saja kalau mau bicara. Sudah saya mencari tahu dan memang pernikahan saya tidak terdaftar. Tapi itu bukan kesalahan saya karena saya tidak pernah tahu itu. Selama saya menjadi istri Pak Yon, anak saya akte dari lahir sudah melalui dengan buku nikah saya dengan Pak Yon. Bikin paspor pun, melakukan transaksi jual beli pun melalui dengan buku nikah saya.
gitu loh. Nah pada saat saya bicara dengan pihak KUA ya, di situ saya cuma diajukan untuk mengisbatkan pernikahan saya dengan Pak Yon. Pada saya mau mengisbatkan, itu sudah dijegal lah dengan beliau yang bilang katanya mereka pun sudah mengisbatkan pernikahan ibunya. Jadi Tapi bukti dia isbat sudah ada atau gimana? sudah. Ya, Disahkan pengadilan? ya, Pengadilan sini? ya, Ya, betul. seperti itu. Dan ibu ingin membatalkan isbatnya dia? Betul. Oke. Tapi Kecurigaannya apa? Bu, maksudnya apakah warisan Iya. dari Ya saya nggak tahu kalau saya kan di sini hanya hak saya dan anak-anak saya. Karena kan di sini mereka mau menghilangkan saya dan anak-anak saya. menghilangkannya dalam arti apa? Ya karena istrinya Pak Yon cuma satu-satunya menurut beliau cuma Ibu Sustrini. Istri pertama siapa? Ibu Sustrini itu Istri pertama. Ya. Tapi Siri. Siri. Ibu Saya sama pada saat itu. dan jejak digital saya pun juga kan sudah banyak. Mungkin tujuannya ini untuk apa sih, mungkin buat Saya kurang- harta begini kah, atau mungkin ada harta warisan dan lain sebagainya. Kalau untuk Ibu Susri saya kurang tahu ya, nggak paham juga gitu loh. Ini kan karena saya lihat Ibu Susri juga sudah tidak fit lagi. Ibu Susri juga sudah sakit-sakitan gitu loh. Bu, maaf, ketika Pak Yon meninggalkan harta warisan tidak? Yang dalam bentuk rumah kah, mobil kah, atau apa? Kalau menurut saya harta warisan ya pasti ada dong, namanya kita berumah tangga. Sudah dibagi untuk anak-anak? Sudah jelas pembagiannya, sudah sangat jelas. Pak Yon itu sangat adil dan bijaksana. Ibu Sutri ini dapat bagian? Oh, dia sudah dapat bagian dari dulu, sudah dapat. Sudah dapat. Sudah ada tulisannya. Ini kan sekarang tidak ada yang diperebutkan lagi. Kenapa masih mempersoalkan dan juga sudah almarhum gitu? Kalau saya sih nggak memperebutkan. nggak mempermasalahkan status isbat pernikahan ini. Oh, penting dong untuk anak-anak saya. Oke. Untuk masa depan anak saya, identitas. Kan begitu. Berarti perkara identitas saja. Ya, karena identitas gitu loh. Itu aja sih. Kalau yang lain-lain sih saya enggak. Saya hanya untuk itu aja kenapa mereka menghilangkan saya dan anak-anak saya. Padahal sudah jelas di media manapun, apalagi saya hampir 25 tahun saya memanajeri Pusplus. Manajer kubus. Jadi kalau mau dibilang saya bukan istri Pak Yon, gimana dong ceritanya? Iya. Ya kan? Gitu loh. Jadi ibu tidak terdaftar secara Ya, setelah dicek secara memang tidak secara ter- hukum tidak terdaftar sebagai Ya, istri sah. tapi itu kan bukan kesalahan saya, itu kan saya juga termasuk korban, tidak dicatatkan. Saya korban karena Tidak saya- mencatatkan? ya dari penghulu dong yang Kawan. pernikahan saya. Ya, kawan dari saya waktu menikah dengan Pak Yon. Karena sekarang gini, saya selesai menikah dengan Pak Yon. Iya. Nggak mungkin dong saya langsung ke kantor KUA saya menanyakan buku nikah saya asli atau palsu. Yes. Betul kan? Nikah di mana dong? Saya nikah di Bogor. KUA Bogor. Nah, Bogor kota. masuk wilayah timur, masih wilayah perbatasan lah. Ya. Dan saya pun anak-anak saya dari lahir pun sudah langsung punya akte melalui dari buku nikah itu, ya kan? Paspor pun kan melalui buku nikah. Semua apapun transaksi dari buku nikah itu. Jadi ya nggak paham saya kalau dibilang pernikahan saya nggak terdaftar. Ya gimana dong, itu semua dari buku nikah gitu loh. Ini udah sidang keberapa Bu yang Ketiga ya Pak ya? Ketiga. ketiga? Iya. Nah, gimana perkembangannya? Sudah ada progres, angin segar atau gimana? Ya, Ya. hari ini sidangnya adalah menentukan jadwal-jadwal sidangan berikutnya. Hari ini kan prinsipal dari tergugat baru datang. Iya. Dan persidangan berikut itu adalah jawaban mereka. Semua persidangan pakai ikon, lewat ikon. Jadi kita hadirnya persidangan offline itu pada tanggal 18 November. Gitu. Jadi dengan agenda pembuktian surat dari kita dari penggugat. Siap, terima kasih banyak.